Baik, kita lanjutkan pembahasan malam hari ini, pemirsa, untuk melihat juga bagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk secara total melawan narkoba di Indonesia. Bang Aristo menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Togar. Oke, daya tangkal yang harus diutamakan. Tapi criminal justice systemnya ini nampaknya juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan betul sehingga mempersempit ruang-ruang atau celah-celah seperti yang disampaikan Bang Aristo tadi. Ya, itu yang saya bilang, struktural. Kalau kita bicara sistem itu kan struktural, mulai dari desain hukumnya tadi yang pertama, kemudian bagaimana hukum itu menyediakan ruang yang besar untuk manuver ya. Kadang-kadang nih manuvernya nih bisa ke eksploitasi, menuju ke eksploitasi kewenangan, misalnya memeras orang, kemudian tukar-tukar pasal ya, kemudian menjual barang bukti. Karena hukumnya kan menyediakan untuk itu. Hukum criminal justice system seperti yang dikatakan Pak Togar itu memanjakan aparat kita. Ya, baik dari hukum materialnya, undang-undang narkotikanya, juga dengan hukum acaranya yang lagi mau dirubah Bang Habib ini memanjakan aparatnya. Jadi aparat tuh fleksibel gitu loh, dimanjakan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, persoalan struktural ini timbullah akibat-akibat atau gejala-gejala tadi, ya, prison overcrowding misalnya, ya, tadi gejala-gejala koruptif itu karena sistemnya membuka ruang untuk itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua soal rehabilitasi ya, tadi Bang Habib juga menjelaskan ya soal rehabilitasi di Portugal ya. Persoalan besarnya itu ya, Bang Habib bilang tadi abstrak ya, betul abstrak karena persoalan besarnya itu adalah paradigma. Paradigma di Indonesia melihat proses pengguna ini narkoba nih ya, itu adalah persoalan kriminal, bukan persoalan kesehatan. Makanya tadi Bang Habib mengatakan Portugal ke Kementerian Kesehatan. Nah itu paradigmanya beda, Kementerian Kesehatan. Tetapi ada tantangan besar dalam merubah paradigma ini. Ya, menurut saya tantangan pertama adalah kekuasaan yang tadi begitu besar, manuver yang begitu besar, ya, paradigma pemidanaan ini, ya, ini kalau dirubah maka ada yang banyak yang tidak nyaman, yang biasanya enak nangkapin orang, ya, tukar menukar, ketika dirubah paradigmanya dia kehilangan kekuasaan itu resistennya tinggi, itu yang pertama. Yang kedua, persoalan moral. Apa maksudnya persoalan moral? Jadi persoalan moral ini mendukung paradigma pemidanaan. Karena kita melihat orang pakai narkoba ini jahat banget ya. Ini memang kriminal nih orang pakai narkoba. Itu stigma yang sudah dibangun lama sekali. Ya, sudah dibangun lama sekali. Mulai dari Undang-Undang Narkotika pertama kita tahun 60, kita mengadopsi itu dari UN Convention sebenarnya. Sebenarnya kita copy paste itu. Jadi paradigma orang pakai narkoba ini jahat sekali itu dimulai dari UN. UN itu dimulai dari Amerika. Amerika, terminologi war on drugs tadi itu kan dari Amerika. Zamannya Nixon. Nah, oleh karena itu paradigma orang pakai narkoba itu nih orang jahat yang pantas dipenjara itu udah diinternalisasi oleh masyarakat puluhan tahun. Ya, menggeser ini bahwa pengguna narkoba ini menjadi persoalan kesehatan, persoalannya, tantangannya, lapisannya besar. Ya. Saya kasih contoh, misalnya ilustrasi di Mahkamah Konstitusi pada waktu uji materi tentang ganja untuk kesehatan, ada satu komentar Hakim Mahkamah Konstitusi bilang gini, udahlah, emang nggak ada obat lain untuk narkolepsi. Janganlah pakai obat yang kontroversial. Intinya dia bilang begitu. Karena Indonesia belum siap untuk perubahan itu, untuk perubahan paradigma itu yang lebih besar. Menurut saya tantangannya masih sangat besar. Oleh karena itu, no wonder paradigma pemidanaan itu mendominasi. Gitu. Pak Togar, begitukah Indonesia nampaknya belum cukup siap untuk mengubah dari paradigma pemidanaan ke paradigma kesehatan? Padahal mungkin itu yang seharusnya tadi diutamakan kan? Iya sih, tapi sebetulnya saya katakan kembali ya, mengenai masalah ini, masalah kecenderungan kita untuk berpikir lebih lembek gitu ya. Coba contoh, ada ide waktu itu, nggak tahu sekarang masih terus nggak itu, mudah-mudahan kami sudah bersuara terus, pembudidayaan ganja. Padahal jelas ganja itu kan golongan 1 itu, sangat berbahaya itu kalau dipakai. Tapi ada alasan bahwa itu ada kegunaannya, ada ini segala macam. Kratom. Kemarin kan sudah jadi diekspor apa tidak itu? Itu juga sangat berbahaya, golongan 1 itu. Tapi toh ada ide untuk membudidayakan kratom karena untuk kepentingan duit. Apakah negara ini sudah bangkrut banget sih? Apa kok harus hal-hal yang membahayakan masyarakat kok mesti harus kita kembangkan? Kok nggak memikirkan keselamatan bangsa ini ke depan? Itu contoh ya. Jadi saya ingin sarankan pada kesempatan ini, semua elemen bangsa ini bersatu padu deh.
Jangan ego sektoral, jangan mikirkan diri sendiri. Karena masih ada Bang, ego Wala sektoral ilaha illallah, masih lah, masih lah. Jadi contoh ya, saya katakan, saya buka aja di sini. Ada kesepakatan 7 lembaga tentang penataan TAT, Tim Asesmen Terpadu. Anak ono ada 11 kesepakatan itu. Apa yang terjadi? Masing-masing kepala lembaga ini yang sudah tanda tangan di kesepakatan itu, bikin lagi produk lain yang malah tidak mendukung. Jadi di depan sudah sepaham, tapi kemudian implementasinya tidak sepaham. Itu contoh itu. Jadi kita dalam memerangi ini, kalau kita memang sepakat bahwa negeri ini harus bebas, kan katanya kan kita tahun 2030 sampai 2035 kan sudah puncaknya bonus demografi, di mana di situ akan lebih penekanannya pada kualitas sumber daya manusia untuk menyongsong 2045. Ya. Mari dong sebahasa dong, sepakat dong, jangan lagi istilahnya kalau bahasa Sundanya aing-aingan gitu. Oke, baik. Nah ini DPR kayaknya tugasnya nih untuk bisa ikut mengawasi dan tadi menyuarakan satu nafas yang sama. Bang Habib gimana juga menjawab tantangan yang tadi disampaikan oleh Bang Aristo sebagai penutup mungkin Bang Habib. Ya kan kita balik-balik ke regulasi ya. Ini kan kita bikin yang paling dasar nih KUHP sekarang. KUHP ini adalah aturan yang mengatur antara negara dengan warga negara. Yang tadi disebut Pak Togar tadi saling bersaing itu kan negara semua, ya aparatur negara. Ya padahal kita ini harus bicara negara dengan warga negara yang berhadapan dengan hukum ini. Makanya kita mau atur bagaimana negara ini yang saling bersaing ini bisa diawasi lebih kuat oleh warga negara di KUHP yang baru ini dengan penguatan peran advokat dan hak-hak tersangka. Nah ini kita itu yang paling dasar, nanti undang-undang narkoba dan lain sebagainya menyusul dari situ. Jadi dari regulasi menurut saya kita bisa mulai itu. Jadi wajar di setiap bidang ada institusi saling bersaing itu wajar, tapi regulasinya yang harus kita benahi. Regulasi dibenahi sehingga setiap aparat penegak hukum yang coba bersaing ini di ranah yang positif ya. On the track sejauh ini. Betul. Ya kita tunggu. Jangan supaya itu dia supaya semangatnya sama untuk betul-betul bagaimana melaksanakan yang menjadi instruksi Presiden Prabowo secara total melawan narkoba untuk Indonesia. Terima kasih Pak Togar, terima kasih Bang Habib, terima kasih juga Bang Aristo untuk perbincangan yang luar biasa malam hari ini. Dan usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam juga masih akan menghadirkan informasi untuk Anda di mana ini sungguh mengkhawatirkan, diduga kerap menerima perundungan, 2 pelajar diduga mengakhiri hidupnya. Sesaat lagi kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda.